bukan cuma Allah yang dimuliakan, tapi juga diri kita, umat, itu dikuduskan. Dalam arti dikuduskan, hari demi hari dibimbing sesuai kehendak Tuhan. Hari demi hari diarahkan apa yang perlu dilakukan untuk panggilan Tuhan. Nah, teman-teman, ini doa kita. Teman-teman, bagi saya, apakah mungkin ada ibadah yang nggak kayak begini? Silahkan lihat di dalam Alkitab ceritanya. Saya jawab, banyak. Bangsa Israel ngalamin banyak sekali ibadah yang dimana Tuhan tidak, bahkan di Amos itu sangat jelas ya, aku jijik dengan apa yang kau lakukan, karena kalau di 2 Timotius kamu hanya mengingkari kekuatan ibadah, dalam arti kamu sebenarnya emang nggak mau gitu ya berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Tuhan kayak begitu. Teman-teman, ini yang kita rindukan. Nah, sejalan dengan apa yang tadi Bang Niko udah bahas, bagaimana peran ibadah dalam visi dan misi pemuridan kita. Aku pengen teman-teman ngeh gitu ya. Mungkin kita udah ngeh tapi nggak pernah diartikulasikan. Aku pengen ajak teman-teman supaya ngeh aja gitu. Kalian nggak perlu hafalin ini, bukan itu intinya, tapi kalian bisa ngelihat gitu ya, punya gambaran besar, punya big picture-nya. Bagaimana peran ibadah dengan misi penginjilan kita? Teman-teman, bagi saya persekutuan besar ibadah itu adalah jendela. Kalau tadi pakai bahasa rumah gitu ya, persekutuan besar itu jendela atau pintu. Ya, Instagram itu teras lah. Kalau dibilang gitu, publikasi itu teras paling luar gitu ya, papan tanda. Nah, persekutuan besar itu ya tempat mereka bisa melongok. Khususnya bagi teman-teman yang mencari Tuhan, entah punya latar belakang agama Kristen, entah punya latar belakang non-Kristen, tapi siapapun bisa punya kesempatan untuk melihat siapa Tuhan, karena ini tempat berjumpaan dengan Tuhan kayak gitu ya. Karena itu saya ya ini beberapa pertimbangan praktis gitu ya. Saya berdoa cara teman-teman memikirkan persekutuan besar adalah persekutuan besar yang terbuka untuk siapa saja. Beda dengan pembinaan pelayan. Kalau pembinaan pelayan teman-teman memang udah fokuskan undang yang memang jadi pelayan misalnya, atau training CPKK memang untuk CPKK. Tapi kalau persekutuan besar di kampus, bagi saya disitulah etalase paling depan kita orang-orang bisa melihat dan mengenal siapa Tuhan. Karena itu doakan waktu dan tempat yang strategis supaya mereka bisa hadir. Ya, ini beberapa aku ambil dalam konteks sebelum pandemi maupun sekarang. Mungkin masalah tempat enggak, tapi masalah waktu, teman-teman, yang mana yang memang lebih strategis mahasiswa bisa hadiri misalnya. Yang ketiga, teman-teman, mari pertimbangkan topik-topik yang menolong juga terbuka gitu ya, pakai pengemasan atau bahasa yang menolong teman-teman yang mau cari tahu, melongok, melihat juga mau consider kayak gitu ya. Saya rindu punya kesempatan ada ibadah yang buy one apa ya? Kalau itu buy one get one jelek banget ya. Tapi satu ajak satu. Siapa tahu ada persekutuan yang atau ada satu minggu di mana kegerakan satu kamu bawa satu kamu ya. Nah, mungkin temanya waktu persekutuan itu bukan langsung tema yang misalnya pengajaran, tapi bisa topik ke arah kesehatian, atau misalnya bagaimana Tuhan mau memimpin di dalam kesatuan kita. Kalian bisa pertimbangkan itu dalam rangka kita mau mengajak mahasiswa mengenal Kristus. Dan sekali lagi, bukan rekaman lagu, bukan slide PPT, bukan sekedar apa ya, kata pengantar lagu yang membuat orang mau datang lagi. Tapi bagi saya ujung-ujungnya adalah perhatian, relasi, friendship yang kita sediakan. Baik masa online maupun onsite. Contoh lain, bagaimana kaitannya dengan pemuridan atau pembinaan? Bagi saya ya persekutuan besar punya fungsi ya itu, seperti yang Bang Niko bilang ya, membina individu kelompok kecil yang bertumbuh. Karena itu teman-teman perhatikan masa pertumbuhan mahasiswamu gitu ya. Ada biasanya sih memang kita patokannya mahasiswa baru. Misalnya kalau tengah tahun mahasiswa baru masuk, kira-kira mereka mau ditolong apa ya selama 1 semester dari tengah tahun sampai akhir tahun.
yang melengkapi nutrisi mereka bertumbuh selain dari kelompok kecil, selain dari apa yang PKK-nya lakukan secara pribadi, bagaimana ya persoalan besar itu. Jadi teman-teman itu seperti ahli gizi rohani, saya suka istilah itu ya, John Vivlet. Kalian seperti spiritual nutritionist. Kalian tahu gitu, apa-apa kalian bisa bayangkan jadi mahasiswa baru, pengalamannya, ketakutannya, dan setiap kampus mungkin beda. Setiap kampus kalian pernah jadi maba di kampus itu, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kira-kira apa yang semakin dibutuhkan? Jadi bukan cuma sekedar pertimbangan kayak ya udah deh kita pengen bahasnya ini aja satu rangkaian karena udah lama nggak bahas ini atau kayaknya pengen. Nah, teman-teman perhatikan masa pertumbuhan gitu. Kemudian sekali lagi memang perlu hikmat menentukan topik yang saya suka istilah ini ya, must have dan nice to have. Yang memang harus dimiliki, harus dipunyai, harus didapatkan, dan topik-topik yang nice to have, yang bisa dapat sekarang, nggak perlu dapat sekarang, dan juga nggak apa-apa. Nah, sekali lagi yang Bang Niko bilang, waktu terbatas. Teman-teman, PJ kita terbatas. Tentu hidup mereka bukan cuma di PMK. Ada waktu seumur hidup Tuhan bisa bina mereka. Tapi kalau mereka punya kesempatan 4 tahun di PMK kita, kira-kira apa sih yang must have dan nice to have? Teman-teman tentu perlu proses ya. Kalian udah dapetin banyak dari tadi pagi, visi yang besar, kerinduan yang dalam, kondisi-kondisi yang kompleks, seolah-olah kayak mau diperes jadi 16 PJ, 13 PJ, dikali 2 karena kalian 2 semester pelayanannya. Tentu nggak bisa semuanya juga gitu ya. Kita berhikmat, kita mesti tentukan gitu, yang mana yang must have, yang mana nice to have. Kira-kira baiknya mereka bisa dapetin ini di bulan keberapa, atau setelah seberapa lama, dan sebagainya. Saya berharap itu yang kita diskusikan gitu ya, bukan cuma sekedar ya udah tentu kita pembagiannya selesai. Cari pembicara yang mana yang bisa bawain, bagi-bagi selesai. Tapi kita benar-benar intensional, benar-benar tahu kenapa kita desain, dan itu yang mendorong kita buat mati-matian, ayo ikut PJ kita, seolah-olah tuh kita yang paling gak rela mereka nggak makan. Kayak gitu loh. Ini bukan cuma sampingan, ini bukan cuma ya bisa ikut syukur nggak apa-apa. Kita yang pengen ayo bareng-bareng makan bareng. Kayak gitu. Dan tentu makanya seperti yang Bang Niko bilang tadi, mesti ada koordinasi gitu ya. Coba tanya bidang kakak, coba tanya pemerhati. Siapa tahu di tengah jalan bisa nggak tema berubah. Kalian udah tentuin 1 tahun, tapi setelah dapat input, ternyata ada yang mendesak dan perlu nih untuk didiskus. Menurutku ya bisa-bisa aja. Oh, kalian pengurusnya kan. Nah, cuma ya jangan dadakan juga. Jangan seminggu sebelumnya langsung jebret berubah. Lakukan secara matang kayak gitu. Tapi apakah bisa? Menurutku sih bisa-bisa aja. Nah, dan itu ini beberapa contoh lainnya. Misi pelipat gandaan melalui persekutuan besar kita, melalui ibadah kita. Sebenarnya kita juga bukan cuma untuk mahasiswa baru. Kesana tadi P1, P2 itu untuk mahasiswa baru, untuk orang-orang yang seeker. Sebenarnya melalui persekutuan besar yang kita lakukan, kita sebenarnya juga sedang memperlengkapi gitu ya, menolong seseorang bertumbuh, melayani dengan karakter yang baik, dan melatih karunia mereka. Karena itu, teman-teman acara, pelayan itu, kalian mungkin PKK masing-masing ya, tapi bagi saya ya pelayan itu juga anak kesayangan kalian gitu ya. Kalian yang paling tahu pelayan kalian kalau kenapa-napa. Jangan cuma pinjem pakai doang, kasarnya gitu ya. Jangan cuma minggu ini selesai, ya udah selesai gitu. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi kayak gitu. Memang artinya mau nggak mau kita harus invest waktu, invest diri, tapi ketahuilah gitu ya, semua rangka dalam persoalan besar dan ibadah ini juga bagian dari kita menolong mereka bertumbuh, melayani, kemudian berkembang karunia-Nya. Dan yang terakhir misalnya berkaitan dengan misi pengutusan. Nah, bagaimana kalau tadi rindu gitu ya, bukakan konteks. Bagaimana persoalan besar atau ibadah kita juga ada porsi
membahas mungkin dunia kerja kah, konteks bangsa kah, ambil momen misalnya 17 Agustus atau Sumpah Pemuda. Oh iya, di situ momen kita bukakan topik tentang kondisi bangsa, atau misalnya kita undang alumni kita yang bekerja di bidang ini, sharing apa pengalamannya, apa pergumulannya, atau kalian lihat mungkin bisa pakai momen-momen seperti itu, atau mungkin di sebelum skripsian kalian bikin persekutuan besar atau terpisah dari persekutuan jemaat untuk para kakak-kakak alumni, kakak-kakak pra alumni yang semester 8 mungkin, untuk kemudian di mentor, atau mungkin kalian bisa kerjasama sama kakak-kakak senior penilik yang sudah lulus, Kak, boleh nggak bantuin dampingin 3-4 orang untuk mereka bisa mempersiapkan skripsi dan pekerjaan mereka ke depan dengan baik. Dari situ bahkan siapa tahu ada mahasiswa tingkat 6, mahasiswa tingkat yang lebih bawah gitu ya, bisa ikut belajar juga gitu ya. Jadi nggak harus pengutusan atau untuk dunia kerja baru di akhir-akhir. Dari maba udah terpapar juga gitu ya, kita dipersiapkan jadi alumni, jadi garam dan terang di bangsa. Itu pun juga menolong mereka bertumbuh sebagai seorang murid yang menjadi garam dan terang. Jadi kupikir hal-hal seperti ini, teman-teman, saya cuma mau bilang kalian sedang mengerjakan sesuatu yang signifikan, yang influential gitu, yang berdampak. Nah, karena itu ya ini saya yakin teman-teman udah belajar turun-temurun dari abang kakak kalian, jadi sebenarnya nggak harus terlalu teknis banget ya. Tapi ya saya mendorong sekali lagi teman-teman, bagi bidang acara, rencanakan 1 semester lengkap gitu ya, jangan per 2 minggu, kamu keteteran pasti, kamu kesusahan pasti. Di awal semester atau mungkin awal triwulan, teman-teman rancang supaya itu menolong kalian bisa menyesuaikan. Justru kalau teman-teman merancangnya dengan utuh, kalian lebih bisa fleksibel untuk berubah. Mereka yang persiapannya lebih utuh pasti lebih bisa beradaptasi. Nah, saya ini ingatkan aja cara kayak langkah besarnya, teman-teman pilih topik tujuan besar 1 semester tersebut, dalam arti kayak coba lihat gitu ya, gambaran apa, visi apa yang mau dicapai. Kalau orang ikut 13 kali, 14 kali persekutuan kita, in the end dia menjadi orang yang seperti apa. Nah, dari situ coba breakdown ke tiap-tiap minggu, apa yang bisa kita perlengkapi. Ada kitab mana ya yang menolong mereka di sisi ini, kayak gitu. Teman-teman, karena itu bagi saya tentu ada kecenderungan topik mengulang setiap tahun. Kenapa? Karena kita lihat maba lagi. Maba mungkin kebutuhannya relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan diri sendiri. Kemudian semester itu 1 semester sampai dari tengah sampai akhir. Kemudian dari akhir sampai tengah lagi, disitulah pertumbuhan, pembinaan, pelipat gandaan, belajar melayani, belajar kitab sesuatu misalnya. Nah, makanya tadi Bang Niko bilang, buat kita yang udah tingkat 2, tingkat 3 jadi pelayan, kadang-kadang kalau dapat itu lagi, kita juga rasanya kayak, ya firman Tuhan selalu baru sih ya. Tapi rasanya ya bukan itu yang bisa secara optimal memenuhi nutrisi kita. Makanya Bang Niko bilang, buat pengurus, buat pelayan, ayo bersekutu di persekutuannya para pengurus dan para pelayan di PMK Kota. Jadi kalian dapat logika besarnya gitu ya, dapat gambaran besarnya. Tapi untuk kalian di persekutuan jemaat, di ibadah hari demi hari, minggu demi minggu yang rutin, maka coba pikirkan gambar besarnya, kemudian coba breakdown, ya gitu. Dari situ silakan susun pelayan termasuk dari pembicara, MC, pemusik, kalau ada bentuknya bahan kelompok PA, ini kalau onsite penerima tamu, kolektan, dan sekali lagi perlu kriteria pembicara dan pelayan yang baik. Nah, kriterianya apa? Aku nggak bahas. Itu nanti ada di makalah. Silahkan kalian nanti baca sendiri, diskusikan bareng. Aku pikir itu sudah cukup lengkap. Dan ya saya mendorong diselesaikan di awal, di tahun pelayanan yang baru. Memang nggak gampang. Kadang-kadang sekarang minta janji 4 bulan lagi melayani bisa ya. Kadang-kadang ada orang, aduh belum tahu, belum bisa, dan sebagainya. Tapi kita usahakan, minimal kita punya target nama, itu akan sangat-sangat menolong. Atau
dari situ kita bisa sesuaikan ke depannya. Dan tentu mendoakan dan menghubungi pelayannya, pembicara, pemusik, MC, dan sebagainya. Nah, dari situ, mari memfollow up para pelayan tersebut dengan apa yang sudah dikontak, apa yang sudah dipersiapkan. Seminggu terakhir, konfirmasi ulang, siapin fasilitas untuk latihan. Saya nggak tahu kalau sekarang teman-teman di online, kalian persiapannya seperti apa. Tapi kan pasti butuh lah ya, coba rekamannya bareng atau coba running down seperti apa gitu ya, awal sampai akhir. Operator juga dipanggil supaya kita bisa kayak simulasi kalau mereka masih baru dan sebagainya. Kupikir ya seminggu itu kita bisa lakukan. Nah dari situ hari H ya persiapan, ya kalau masih onsite ya ruangan, alat musik, kalau sekarang Zoom meeting dan sebagainya. Kemudian persoalan doa, ya beberapa saya kadang-kadang diajak PJ, bersyukur ya masih diajak, Bang, kita ada doa pelayan dulu 5 menit sebelum. Sekali lagi gitu, karena perjumpaan dengan Tuhan memang apa ya, memang hanya Tuhan yang selalu kerjakan dan kita memohon gitu, memang apa yang kita lakukan Tuhan berkarya kayak gitu. Nah itu bagi saya ya seperti yang sejalan lah semua, kalian udah nangkep semua, Pak Ishak apa yang tadi bilang, Bang Niko, berlutut berdoa mohon sama Tuhan, dan tentu menyambut dan mendampingi baik pembicara atau jemaat. Kalau pembicara waktu onsite maksudnya jangan ditinggalin gitu aja, nggak tahu ruangannya di mana, mereka kan juga mungkin nggak biasa. Kalau nggak biasa sih oke lah, tapi kalau ada yang baru dan misalnya nggak familiar, kita tolong. Dan juga jemaat, kalau jemaat udah datang, kalaupun online, ya oke lah puterin lagu YouTube baik, tapi bagi saya kalau memungkinkan ngobrol di Japri, whisper di DM gitu ya, Japri personal, chat personal, atau memang ada MC-nya sekaligus memang menyapa gitu ya, dan nyapanya tuh emang bener nanyanya, bukan basa-basi yang apa kabar dijawab nggak dijawab lanjut, tapi emang bener-bener nanya, Kak Tama gimana seminggu ini, Kak Yulita seminggu ini apa yang paling lagi disyukuri. Memang jelas ditanya apa dan minta jawaban apa, dan itu bukan sekedar dalam tanda kutip, memang itu pengantar, tapi itu bukan kosong, kasarnya begitu loh, bukan basa-basi. Bagi saya itu juga cara kita untuk membangun engagement. Dan setelah acara, tentu jangan lupakan doa syukur, jangan kayak ujian ya, sebelum ujian berdoa, setelah ujian ke kantin, doa juga syukur, terima kasih sudah boleh terjadi. Evaluasi persiapan, kalau secara waktu memungkinkan, jadi teman-teman nggak perlu ngutang lagi apa-apa. Termasuk evaluasi apresiasi pelayan, teman-teman ucapin terima kasih, doakan mereka. Kalau mungkin teman-teman mempersiapkan viatikum. Nah, jujur, ini saya mau kasih cerita aja ya. Beberapa kampus, ada satu kampus yang kesulitan selama online memberikan viatikum, nggak apa-apa menurutku. Kami hamba Tuhan penuh waktu memang dipanggil untuk melayani. Jadi viatikum itu bukan bayaran ya teman-teman. Jangan sampai viatikum itu adalah ucapan kasih via perjalanan, tikum itu bekal. Jadi seperti seolah kita mau dalam rangka mendukung pelayanan hamba Tuhan tersebut, kita mau membekali mereka sebagai rasa syukur kita dan dukungan kita untuk pemberitaan Injil yang dia lakukan sehari-hari. Jadi, tapi kalaupun nggak bisa, kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Nah, tapi gimana memberikan apresiasinya? Kita bisa mintanya apa yang didoakan, apa yang bisa kita dukung bersama, dan sebagainya. Nah, tapi di aspek yang lain, di sisi yang lain, ada satu cerita juga, ada pengurus PMK yang bilang ke pengurus udah ditransfer, tapi ternyata ke pembicara nggak ditransfer. Teman-teman, sekali lagi, itu berbicara integritas. Teman-teman doakan bersama, transparan gitu ya. Ini hal-hal kecil, tapi ini hal-hal yang menurutku juga jadi bisa juga loh, nggak imun juga kita jatuh ke integritas hal-hal seperti ini misalnya. Jadi
Gue pikir itu bisa diperhatikan ya. Dan koordinasi. Bagaimana buat persiapan minggu depan. Kemudian running lagi. Oke, hari apa kita bisa konfirmasi ulang pelayan, fasilitasi persiapan, dan sebagainya. Ya, tentu saya yakin teman-teman secara natural sudah melakukan ini tanpa harus tahu langkah-langkah ini. Saya cuma membantu mengartikulasikan buat teman-teman yang mungkin masih baru atau mungkin belum ada kakak senior yang mendampingi, minimal ini bisa jadi gambaran besar dan dari situ teman-teman bisa perdalam. Nah, beberapa catatan online. Saya karena saya mau lebih banyak kita diskusi ya. Saya karena teman-teman yang di lapangan, saya mau nanti teman-teman juga kasih pertanyaan atau mungkin kasih pertimbangan yang siapa tahu aku bisa responi atau aku bisa bantu jawab dengan pengalaman maupun pemahaman. Aku nggak jamin juga bisa jawab semua ya, tapi minimal itu bisa menjadi diskusi yang baik. Beberapa catatan selama ibadah online, saya mungkin beberapa kali pernah sampaikan, waktu di dunia digital itu jauh terasa lebih lama. Kalau kalian baca penelitian, ada delay 1 detik aja, 1,7 detik, orang itu langsung ya memang terusik nggak sampai gimana ya, tapi kalau ada delay dari muka dan kata aja, dari muka, visual dan suara aja ada delay, kita juga langsung loh, minimal kita nggak langsung nggak mau ibadah gitu, tapi kita langsung gitu. Kenapa? Karena waktu di dunia digital itu terasa sekali. Artinya apa, teman-teman? Pertimbangkan kemampuan jemaat untuk fokus, karena itu rancanglah liturgi dengan baik. Teman-teman, saya nggak bahas liturgi, bagi saya itu terlalu detail, dan di waktu yang terbatas ini, menurutku itu bisa teman-teman baca sendiri kalau kita mau diskusi tentang merancang liturgi. Di makalah sudah ada, teman-teman bisa lihat. Tapi bagi saya, coba adaptasikan di tengah pelayanan digital ini. Saya ngomong apa adanya ya. Bagi saya ibadah 3 jam, 2 jam itu sudah terlalu, itu sudah sangat, buat saya belajar gitu ya. Bagi saya 1,5 jam aja itu udah itu ideal lah gitu. 1 jam 15 menit, 1,5 jam menurutku itu udah maksimal lah. Dari situ kalian bisa pretelin kira-kira waktu untuk ibadah, waktu untuk ujian, waktu untuk berdoa seperti apa. Dan bagi saya, ya saya juga perlu mengakui gitu ya, memang pembicara perlu menyesuaikan juga sih ya waktu untuk menyampaikan materi, tergantung bentuk acaranya, tapi coba lihat kemampuan jemaat untuk bisa fokus, dan dari situ coba pertimbangkan waktu yang terbaik, karena waktu yang terbaik misalnya hanya 40 menit misalnya atau 30 menit, maka rancanglah liturginya dengan baik, bikin topiknya, kasih tujuan sasarannya ya jangan 10, nggak akan kebahas gitu ya. Lebih baik 1-2 topik tapi dengan tajam dipakukan daripada 10 topik tapi cuma sekali pukul, dan itu sangat mudah lepas gitu. Teman-teman, ya ini beberapa kalian mungkin juga sudah lakukan, putarkan video dari resource yang ada, tapi bagi saya kombinasikan dengan pemusik dan singer untuk merekam yang diedit, bagi saya itu memberikan sentuhan manusia. Sebenarnya lagu-lagu kita di RK ini ya bisa aja semua pakai rekaman gitu ya, YouTube gitu. Tapi ya kenapa kita pengen tampilin ada MC, ada pemusik, ada yang main keyboard dan sebagainya, menyapa teman-teman ya, supaya lebih ada engagement ya. Yang Pak Ishak bilang tadi pagi, bagi saya ya betul, perjumpaan tidak tergantikan, tapi ya di tengah kondisi yang terbatas, kita lakukan dari apa yang kita punya. Ya. Nggak harus semua lagu direkam, bagi saya itu ya, komprominya di situ gitu. Kalau kamu bikin liturgi, ada 3 lagu, pelayan susah, waktu pelayan juga mungkin terbatas, ya udah nggak apa-apa, nggak usah, saya nggak bilang 3-tiganya lagu mesti rekaman, tapi pilih mungkin 1 lagu yang kamu ingin benar-benar berkesan gitu, tampilkan sebagai bentuk worship atau penyembahan atau bentuk pengakuan dosa yang lebih bersama-sama, lebih engaging. Ya pilihlah dari 3 lagu itu, kita rekaman 1 deh yang bisa kita tampilin misalnya. Jadi nggak harus mempersusah diri juga gitu ya, yang bikin standar semuanya harus rekaman juga, ya nggak juga kayak gitu. Belum tentu semua lagu direkam orang lebih mau nyanyi juga gitu, tapi kita coba pikirkan yang terbaik. Nah ini mungkin
Saya nggak tahu di kampus kalian, teman-teman acara juga melakukan hal yang sama nggak? Ada publikasi dipegang bidang acara atau publikasi dipisah? Tapi ya bagi saya ya gunakan media sosial untuk mempersiapkan jemaat. Jadi kalau misalnya Jumat ini tentang pasangan hidup, kamu bisa posting bukan cuma poster gitu ya, IG kamu bukan cuma mading, teman-teman bisa buat hari Selasa menuju hari Jumat gitu ya, kamu tim balikan mantan atau nggak pernah balikan, nah bikin engagement kayak begitu. Terus kalau hari Rabunya lebih apa, kalau kamu harus memilih 3 kriteria, apa sih kriteria pasanganmu, wah kayak gitu gitu. Jadi bisa bikin hype bukan cuma kasih poster gitu ya, kayak cuma mading doang gitu ya, orang lihat minta like. Terus apa kehadiran kita sebagai bidang acara yang mau menyambut mereka tuh bagaimana, aku pikir itu bisa dikembangkan. Saya juga dorong teman-teman perbesar ruang berbagi. Jadi teman-teman bisa bikin liturgi 1 jam, 2 lagu, tapi lagu bagian pengakuan dosa yang biasanya lagu, mungkin kalian bisa ganti dengan 3 menit mahasiswa rekam diri sharing pengakuan dosanya dan pimpin doa pengakuan dosa. Jadi liturginya itu bisa teman-teman perbesar, bukan hanya karena kalau pasang lagu kan kita jujur aja rasanya kayak cuma nonton YouTube gitu ya, kayak cuma nonton rekaman lagu. Tapi kalian bisa buat itu menjadi sebuah liturgi yang baik dengan lebih banyak engagement. Misalnya di bagian pengakuan dosa, teman-teman ada yang pimpin, ada yang sharing kegagalan, dan pimpin doa pengakuan dosa. Menurutku, teman-teman bisa kombinasikan seperti itu. Atau pendoa syafaat, mungkin bisa ambil waktu 1 menit, teman-teman jemaat, yuk di grup chat, tuliskan 1 kalimat apa yang butuh didoakan, sebagai bentuk kita berdoa bersama. Kita mungkin nggak mention satu-satu, tapi ketika kita ketik di grup chat, itulah kita sama-sama mau serahkan. Nanti pendoa syafaat tinggal, Tuhan kami tuliskan kebutuhan kami tuliskan pergumulan kami, Tuhan kiranya berkenan menjawab dan memimpin seturut kehendak misalnya. Jadi aku pikir hal-hal seperti itu bisa dikembangkan selama teman-teman tahu tujuannya gitu ya. Bagi saya juga ini gitu ya, daripada bikin 4-5 lagu sepotong-sepotong, lebih baik 1-2 lagu yang dimaknai, dihayati kayak gitu. Jadi nggak perlu teman-teman persiapan banyak lagu atau rekaman terlalu banyak. 1 lagu awal, 1 lagu akhir, tapi dimaknai dengan baik, lagunya sama sebelum firman. Setelah firman, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan penghayatan yang telah kita dapatkan dari kebenaran firman. Tolong pelayan kamu atau MC, kamu bisa pimpin dengan baik kayak gitu ya. Tentu koordinasi teknis juga, siapa yang jadi usher di room atau meeting, siapa mainin PPT, siapa yang jadi penyapa di usher text kayak gitu ya. Ada usher yang ngomong, ada usher yang di text. Shalom teman-teman, selamat datang. Mari bersekutu dan beribadah bersama. Yang datang, yang usher text juga, halo Teresa, halo Amel, halo Jeremy. Nanti yang apa, yang live gitu, yang ngomong juga bisa nanya lagi, tapi di teks disapa, di live disapa ya. Dan ini juga nambah satu kesempatan lagi buat jemaat ikut melayani. Kamu mau nggak ikut jadi pelayan, jadi usher di grup teks? Bingung kali dia, tapi kita bisa jelasin gitu ya. Dan maksudnya iya loh, kadang-kadang sapaan, mungkin usher teks bisa kamu tugasnya japri-japriin yang udah datang, halo kak, selamat datang di PJ ini, kenalin aku Ray, angkatan segini, kakak ada yang selamat beribadah ya, Tuhan memberkati. Dia ngejapriin satu-satu aja, ngeliatin gitu siapa yang datang, di Ctrl C, Ctrl V, ya mungkin dia cuma kopas-kopas doang, tapi ntar ada yang respon, ajak dia buat, oh iya kak, bagaimana, itu aja udah menolong dia. Oh begini ya namanya menggembala, ini ya namanya memperhatikan di tengah peristiwa besar. Aku pikir kita bisa sediakan hal-hal seperti itu. Nah, karena itu ya sebagai terakhir gitu ya, di tengah banyaknya webinar
ya kita doakan persekutuan besar kita bukan cuma salah satu dari webinar yang harus diikuti. Mari perlakukan kesempatan ini sebagai ibadah. Karena itu bagi saya yang paling bisa mempertunjukkan waktu ini itu adalah ibadah adalah ya bidang acara atau pengurus lah. Karena itu saya menghimbau teman-teman, cara paling gampang mengajarkan ini ibadah tuh gimana? Ya dengan menunjukkan kita beribadah. Menunjukkan kita beribadah gimana? Ya mohon maaf, bagi saya cara paling pertama adalah nyalakan kameramu. Ketika berdoa, tunjukkan kepalamu. Ketika baca Alkitab, ikut tunjukkan kamu membaca. Mungkin yang maba atau orang yang belum ngerti, scrolling kamera, ngeliatin kakak. Tapi dengan situ mereka tahu, kakak ini lagi ibadah. Dan dari situ mereka bisa lihat kapan waktunya berdoa, kapan waktunya nyanyi, ikut nyanyi, kapan waktunya nulis misalnya. Jadi bagi saya perlakukan waktu ini sebagai ibadah dan cara terbaik mengajarkannya adalah dengan menunjukkannya. Nah, sekali lagi ini adalah kegerakan bersama. Sekali lagi makanya perlu kerjasama antar bidang. Yang paling gembar-gembor ngajak PJ itu bukan cuma bidang acara gitu ya, PKK. Pelayan yang minggu ini nggak pelayanan itu tangan kaki, dalam tanda kutip tangan kaki kita sama-sama melayani. Bantu publikasiin dong PJ kita, DM-in dong jemaat atau temen lu yang tahu masing-masing PKK, ajakin AKK-nya. Ini jadi kegerakan bersama kayak gitu. Jadi bukan cuma tampilin link di Instagram, tampilin link di grup besar jemaat, terus kayaknya nggak ada yang bales gitu ya, cuma pengurus doang, itu juga balasan bayaran ya. Oke, kayak gitu. Ya di grup besar tampilin gitu ya, sharing, tapi kalau satu pelayan DM aja satu sahabat, satu teman, atau satu orang yang mungkin nggak dikenal untuk ajak kayak gitu. Jadi bukan PO Visip atau PO MIPA yang nge-DM orang gitu, kaget juga dia ya. Tapi kita masing-masing nge-DM-in kegerakan bersama, itu akan sangat menjadi modal yang besar gitu ya. Kelompok yang lebih kecil, siapa tahu karena kamu pertimbangkan fokus jemaat yang pendek, ya udah bikin ibadah 1,5 jam, 1 jam pleno, 30 menit pasti di kelompok, sehingga pasti ada kesempatan didoakan di kelompok. Misal kamu rasa itu yang dibutuhkan, tapi kalau habis ibadah masuk kelompok pada lift bang, pada keluar. Oke, kalau kita buat 30 menitnya di awal, pasti masuk kelompok dulu, baru ikut ibadah, memungkinkan nggak? Aduh, ntar kalau udah habis kelompok, nanti nggak balik lagi ke main room, langsung live meeting. Oke, gimana caranya kalau misalnya kita buat minta pembicaranya 15 menit, terus kemudian kasih pertanyaan, masuk ke kelompok, disitulah diskusikan dan sebagainya. Ku pikir kalian bisa tektok kayak begitu ya. Kita bisa desain, karena teman-teman kalian yang paling tahu kondisinya seperti apa. Ya kalau ada pembicara yang saya nggak mau, saya maunya khotbah 40 menit. Ya sudah, posisikan dia di topik atau di acara atau di bentuk yang memang tipenya pemaparan gitu ya. Tapi kalau kalian tahu beberapa pembicara kakak abang yang, bang kami kepikir kayak begini nih untuk topik ini, karena kami ngelihat jemaat kami kalau langsung begitu kayaknya nggak kuat, jamnya juga susah dan sebagainya. Aku pikir bagi saya pusing-pusing lah di situ, jungkir balik lah di situ, kan bagi saya itu yang matters gitu. Jujur lebih gampang tentuin tema, tentuin topik, tentuin pembicara, tabel pelayan, semua hubungin siapa yang bisa, siapa yang enggak, gonta sini, seminggu itu selesai. Tapi kadang-kadang tiap pertemuan kita mau apa, untuk topik ini bentuknya seperti apa, kira-kira kalau lagi minggu UTS gimana ya menyesuaikannya. Kita pengen tetap ajak mereka beribadah, dikuatkan, tapi kita juga consider gitu, mereka juga lagi panik, capek dan sebagainya, gimana ya kita ngimbanginnya dan sebagainya. Bagi saya worth it untuk pusing-pusing hal seperti itu, karena itulah yang menolong kita bisa tepat sasaran. Karena itu ya mari datang berdialog bersama gitu ya, terus berdoa sama Tuhan, ngobrol sama pelayan, kita kepikiran begini, kamu
kira-kira gimana, ajak mereka untuk juga kasih input, sehingga ini bisa menjadi sebuah, ya kalau tadi pintu atau jendela, ya kesempatan kita bisa bareng ke bertumbuh bersama sesuai visi yang Tuhan bukakan. Ya ini langkah praktis mulai tepat waktu. Saya cepat aja di sini. Ini mungkin lebih ke arah buat MC kali ya, atur posisi dan sebagainya. Saya ambil ini dari Kak Bebet. Kak Bebet menuliskan cukup baik. Himbau jemaat. Jadi kadang-kadang kita perlu bilang gitu ya, teman-teman. Ini kita akan beribadah selama 60 menit ke depan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran. Jelaskan ibadah singkat, maksudnya secara singkat gitu ya. Kita akan bahas kenapa sih Tuhan matters buat kita memilih pasangan hidup. Dan kalaupun kita sedang ada dalam relasi, bagaimana Tuhan ingin kita untuk menjalaninya. Mari kita minta Tuhan untuk memimpin dan mengarahkan kita. Yuk, mari kita berdoa. Kasih penjelasan singkat, tahu ekspektasinya apa, himbau dan jalankan kayak gitu. Jadi, aku pikir itu juga menolong ya, jemaat juga bertumbuh, jemaat juga mengerti apa yang diarahkan. Oke, ya saya kutip salah satu kalimat di PowerPoint-nya Kak Bebet. Dia tuliskan begitu ya, I believe the church, saya percaya komunitas needs to see my worship. Komunitas itu perlu melihat kami beribadah, saya beribadah itu seperti apa. To see my affections being moved by the truth of God. Melihat diri saya tuh yang dipimpin firman Tuhan, diubah firman Tuhan, ditransformasi itu seperti apa. Komunitas perlu melihat saya mengalah. Bapak, melalui mereka melihat saya yang beribadah, di situ juga kita bersama-sama bertumbuh menjadi satu komunitas yang beribadah, menjadi murid-murid yang beribadah. Oke, teman-teman, kiranya ini boleh menolong dan menguatkan. Nanti di akhir, aku juga sambil share di grup chat, di situ akan ada, aku share artikel, handout ibadah persekutuan besar. Di situ udah lebih banyak detail lagi tentang apa itu liturgi, bagaimana menentukan tema, apa mungkin pilihan-pilihan topik, ada beberapa katalog yang sudah di apa ya, kayak di untuk topik pembinaan, untuk topik apologetika, untuk topik apa. Jadi siapa tahu bisa jadi pertimbangan, bukan capcik dari sana ya, tapi itu bisa jadi referensi. Tata cara hubungin pembicara, bikin surat, evaluasi, ada daftar pembicara juga. Siapa tahu teman-teman bisa pertimbangkan dan kontak. Bentuk-bentuk acara, nggak hanya ibadah, misalnya ada waktunya seminar, ada waktunya seperti question and answer, misalnya. Hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi pertimbangan yang kita tahu itu baik buat jemaat yang kita layani. Oke, teman-teman, aku mungkin berhenti di sini dulu. Aku perlu share screen. Oh, aku share screen sebentar ininya ya. PDF-nya. Oke. Amel, kelihatan? Sorry, aku ngeliat nama yang paling atas supaya. Kelihatan, Bang. Oke. Nah, ini handout-nya. Ini daftar isi, ini pemahaman persekutuan besar dengan esensi-esensinya. Saya nggak terlalu cepat. Perannya, saya ambil beberapa materi di PPT dari sini. Peran, ini semua yang tadi Bang Niko juga sudah sampaikan. Kemudian seperti apa kriteria pembicara, kriteria MC atau song leader, bagaimana pencarian pemusiknya. Ini artikel wawancara dengan Pak Jimmy Setiawan, salah satu hamba Tuhan yang mendalami tentang ibadah. Kemudian liturgi, sebenarnya seperti apa liturgi. Jadi teman-teman, ketika kita mau bikin ibadah yang lebih singkat, bukan berarti kita asal potong-potong aja gitu ya. Bagaimana liturgi ini tetap dijalankan, tapi dalam bentuk-bentuk yang meaningful, tapi masih terus menggambarkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Kayak begitu. Saya mungkin biasa sampai ini lebih banyak di training MC atau pemimpin pujian. Ya, teman-teman nanti bisa baca barengnya. Ini ada beberapa contoh liturginya. Ini memang dibuat dalam konteks sebelum pandemi ya. Jadi teman-teman, tapi bisa jadi kalian silahkan bongkar pasang, doakan, gumulkan, dan teman-teman bisa sesuaikan. Ini beberapa langkah memilih tema, beberapa katalog topik yang biasanya bisa teman-teman pertimbangkan untuk kebutuhan P1 dan P4. Memilih pembicara,
tata cara menghubungi pembicara. Kadang-kadang buat teman-teman yang baru kan, saya selalu dikontak, Shalom Bang Ray. Terus nggak ada angin, nggak ada apa. Saya bingung kan, saya mesti jawab apa. Shalom, terus saya nggak kenal lagi itu siapa gitu ya. Ya kan, ya langsung sebutlah nama. Shalom, aku Ray dari Fakultas ini Bang. Salam kenal. Aku mau nanya Abang untuk jadwal misalnya kayak gitu kan, itu jauh lebih baik kan. Hal-hal seperti itu, contoh surat pembicara, contoh form evaluasi yang nggak harus seperti ini, tapi teman-teman minimal punya gambaran yang pendek-pendek yang bisa dijawab itu, jadi nggak perlu terlalu panjang diomongin, tapi omongin tentang dinamika jemaat, kondisi pelayan dan sebagainya. Ini sorry, gimana rotate-nya? Nah, ini beberapa bentuk acara yang bisa dipertimbangkan: khotbah, diskusi kelompok, pendalaman Alkitab, case study. Siapa tahu kasih case study dulu di kelompok, kemudian pembicara baru simpulkan. Itu kan hal yang menolong engagement. Dan daftar pembicara, dan teman-teman nanti bisa lihat. Oke? Kiranya itu boleh menguatkan dan menolong teman-teman. Nggak perlu langsung semuanya berubah, nggak perlu langsung semuanya panik, langsung kayaknya kita nggak, wah, apa yang kita lakukan selama ini salah. Enggak, tapi doakan, lihat mana Tuhan pimpin, hal-hal kecil yang perlu diubah, tapi mungkin ternyata dampaknya besar, taati, setia lakukan. Oke? Aku stop sampai sini. Aku sangat memohon atau membuka kesempatan teman-teman, feel free, kalau ada yang mau diresponi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja, boleh via grup chat Zoom, atau langsung on mic, supaya aku juga bisa bantu sharing dari pengalamanku. Terima kasih teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya atau meresponi? Silahkan ya. So far, sejauh ini apa mungkin kesulitan, tantangan, atau mungkin ada hal yang bisa aku bantu? Di grup chat, aku udah share handout bidang acara. Apakah bisa di-download? Boleh kasih respon ya kalau oke. Bisa. Ya, terima kasih. Semoga itu menolong. Gimana? Ada respon atau mungkin ada hal yang teman-teman butuh didoakan? It's okay ya, nggak harus pertanyaannya. Atau ada yang butuh didoakan? Bang, mungkin aku izin tanya kali ya, Bang. Silakan Randy. Udah sembuh, Ran? Udah, Bang. Ya, jadi sebagai bidang acara gitu yang memang fokusnya kan nyiapin ibadah ya. Meskipun tadi Bang Ray bilang juga penting untuk memperhatikan hal-hal kecil yang di luar teknis, kayak gimana kita berhubungan secara interpersonal dengan orang lain gitu kan, dengan jemaat, karena itu juga bikin mereka makin engage gitulah dengan ibadahnya. Aku mau nanya ini sih, Bang. Ini nggak tahu pertanyaan bodoh atau enggak, tapi aku kepikiran aja gitu. Perlu gak sih untuk mengevaluasi apa ya, jemaatnya itu mengaplikasikan atau tidak firman yang yang kita berikan gitu? Karena tadi di sesinya Bang Niko, ibadah besar itu lebih ngomongin apa dan mengapa gitu kan. Sementara bagian kelompok kecil dan juga pelayanan individu lebih ngomongin ke bagaimana. Yang artinya mungkin seksi kelompok kecil dan doa pemerhati itu lebih memperhatikan bagaimana aplikasinya tuh di dalam hidup setiap jemaat kan. Nah, kita sebagai seksi acara tuh penting gak sih untuk mengevaluasi hal itu? Aku sih mikirnya mungkin masih penting gitu ya, Bang. Cuman emang terkadang evaluasi tersebut kalau kita misalkan tanyain ke pelayan gitu ya, apa yang didapetin, terus kayak aplikasinya kayak gimana, itu seringkali bisa sensitif juga buat beberapa pelayan gitu kan. Nah, itu penting dan bagaimana, Bang? Iya. Terima kasih, Randy. Itu bukan pertanyaan bodoh. Tidak ada pertanyaan bodoh. Itu pertanyaan saja. Teman-teman, aku setuju apa yang Randy bilang. Makanya waktu itu kami, sekali lagi, ini aku cerita dari pengalaman ya. Betul, Randy. Kalau kamu evaluasi sama, misalnya gini ya, kamu bikin evaluasi sama pelayan. Kamu menikmati nggak persiapannya, kamu nikmati pelayanan, itu hampir semua centang-centang baik.
ya dan menurutku nggak apa-apa nanya seperti itu gitu ya. Tapi kan yang kita pengen itu kan kedalaman relasi dan sebagainya. Makanya saya ajak yang pertama, kalau teman-teman harus memperhatikan jemaat di hari H, di hari PJ-nya, nggak bisa cuma bidang acara. Semua pengurus ajak, bantu yuk sapa jemaat. Nah, tentu kalau langsung semua kan juga bingung juga ya. Gantian aja, boleh kami dari bidang acara minta tolong nih, ada yang bantuin kami dong, sapa ini, jam apa, perhatiin ini misalnya. Mungkin kalau dari kamu nggak bisa langsung dapat dari jemaat, bisa sampai sesama pengurus. Jadi pelayanan kita tuh nggak kafling-kaflingan gitu ya. Pokoknya acara gue PJ, di PD terserah, dunia jungkir balik bukan urusan gue. PD juga terserah PJ mau kayak gimana. Pokoknya urusan gue PD, terserah PJ mau jungkir balik kayak apa. Harapan kita nggak kayak begitu. Jadi kita bisa saling tolong dan saling menguatkan. Yang kedua, berbicara tentang follow up, kami di MIPA itu bidang kelompok kecilnya begini. Bidang kelompok kecil kami di MIPA itu akan ketemuin PKK 2 minggu sekali. Nah, di dalam pertemuan dengan PKK 2 minggu sekali, salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh bidang kelompok kecil ke PKK adalah, Kak, Bang, kakak kamu datang PJ enggak? Jadi kita tahu AKK-nya datang PJ atau enggak tuh dari PKK-nya. Walaupun kita punya absen. Di PJ kita dulu kalau masih onsite kan centang-centang absen gitu. Tapi kita nanya ke PKK-nya. Tujuannya apa? Yang pertama PKK-nya tahu keberadaan AKK-nya atau enggak. Walaupun sebenarnya kita bisa cross check sendiri, tapi bidang kakak ya itu cara kita untuk terus komunikasi gitu ya, ketahui AKK kamu di mana. Nah, yang kedua pertanyaan yang diajukan adalah sempat ngomongin sesuatu nggak dari PJ kemarin atau dari 2 minggu topik kemarin, dengan harapan begini, kalau pertemuan kelompok kecilnya terjadi mungkin di tengah minggu gitu ya, mereka bisa bahas gitu loh, kemarin datang PJ, lu dapetin apa, mungkin nggak harus langsung detail proyek ketaatan kayak gimana, tapi di pertemuan kelompok kecil tuh mereka bahas kemarin datang PJ apa yang lu ingat atau apa yang paling lu pelajari misalnya. Jadi itu yang menolong kelompok kecil, persoalan besar, persoalan doa itu tergabung. Bidang kelompok kecil juga nanyain, abang datang PD nggak? AKK abang datang PD nggak? Nah itu yang menolong kita saling tahu, dan itu yang menolong. Kadang-kadang ada gini kan, aku maunya kakak tapi nggak mau persoalan besar ya gitu ya, maunya ketawa-ketawa di kelompok tapi nggak mau ke PJ, atau sebaliknya ada juga orang-orang yang maunya ke PJ doang tapi kalau ditanya pribadi-pribadi gitu personal, aduh nggak deh. Nah itu yang menolong kita bagaimana bisa meramu dan menemukan siapa tahu jalan keluar, saling tahu kondisi dan memperhatikan satu sama lain, termasuk yang Randy tanya, apakah mereka meresponi atau menggumuli atau minimal mencoba mempraktikkan apa yang telah dibahas. Karena kalau ditanya hari H, umumnya biasanya cuma ngulang kalimat cantiknya aja. Dan memang ya nggak salah juga gitu ya. Di hari H kan ya baru dipaparin, baru dikasih pemahaman, ya mereka apa yang dinikmati atau apa yang diingat, ya udah tulis aja apa yang dipelajari gitu kan. Tapi how-nya melakukannya adalah follow up setelahnya. Kita mungkin nggak sanggup karena tiap minggu bidang acara persiapin ibadah tiap minggunya. Karena itu bagi saya kerjasama sama bidang kakak atau pemerhati. Jadi mungkin itu menolong. Kalau Randy pelayanan di TPS mungkin tanya gitu ya, PKK tanya gitu, anak kelompok kecil lu dateng nggak? Nah minggu itu sempat ngomong pertemuan kelompok kecil nggak? Nah kalau di pertemuan itu ketemu, sempat ngomongin nggak stufel kemarin atau PB kemarin kayak gimana? Itu mungkin beberapa pengalaman yang pernah aku lakukan. Apakah aku menjawabmu, Randy? Atau ada hal yang mau kamu tanyakan atau responi? Silakan Ini ya. menjawab bang. Ya aku agak bingung aja sih karena aku kan konteksnya TPS gitu ya bang. Jadi untuk persekutuan besarnya mengevaluasinya kayak gimana. Tapi ya emang bener sih harus koordinasi sama bidang lain memang. Karena hmm, ya tangan kami terbatas lah ya gitu bang kalau satu Betul, bidang doang. Ya terima betul. kasih banyak bang, sangat menjawab. Ya, terima kasih Randy. Sekali lagi, please jangan cuma ya kalau pakai bahasa Bang Niko ya, jangan cuma puas, oke PJ ini terlaksana, topik ini tersampaikan,
mari nangis, gulat, jungkir balik, ngomongin jemaat. Mereka tuh nangkep apa sih? Mereka, mari syukuri mereka yang datang, mari syukuri, ternyata dia inget ya, gitu, apa yang disampaikan, gitu. Ternyata berkesan ya ketika bahas topik ini. Ya walaupun ya kita nggak bisa jamin itu pas mengubah hidupnya gitu ya, langsung transformasi, tapi ya seperti yang kita yakini di awal gitu, perjumpaan dengan Tuhan membawa transformasi. Tuhan sendiri kok yang sedang menguduskan, Tuhan sendiri yang sedang membentuk. Jadi syukuri dan terus perhatikan. Oke, masih ada lagi, silakan ya. Aku tadi baca pengumuman sampai 12.30, tapi ya 2 menit, siapa tahu ada hal yang bisa aku doakan. Silakan. Oke, terima kasih itu ya Yulita sudah share apa ini ya. Evander semoga udah dapet ya. Menurut bidang acara. Apakah ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Oke, so far excited untuk memulai periode yang baru. Saya juga mendoakan teman-teman yang mungkin sudah satu periode sebelumnya. Saya tahu betapa lelahnya dan terkesan apa ya, aduh, bosan gitu ya, ngulang lagi, mikirin lagi dari awal. Terus saya berdoa kesegaran dan kekuatan dari Tuhan yang boleh menguatkan teman-teman menjadi bapak dan ibu yang memberi makan buat anak-anaknya. Oke, kalau nggak ada, sudah 12.30, aku izin doakan teman-teman sekali lagi. Aku boleh minta kesediaan teman-teman nyalain cam-nya. Aku mau izin doakan teman-teman dalam pelayanan teman-teman ya. Yuk, nah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan sungguh memohon. Sapalah kami ya Tuhan, lawatlah kami, lawatlah umat-Mu, jemaat-Mu, mahasiswa-mahasiswa di kampus kami. Kami punya mimpi yang besar. Kami merindukan mahasiswa yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan dan menggunakan segala ilmu, panggilan, pekerjaan, keluarga, kehidupan gereja, apapun dimanapun Tuhan tempatkan. Kami sadar mimpi yang besar itu rasanya kok jauh dari apa yang kami lakukan secara rutin. Minggu demi minggu, nyiapin pembicara, pelayan yang kami kadang-kadang juga jungkir balik susah. Rasanya ada gap yang besar gitu ya, mimpi dengan apa yang kami lakukan. Tapi kami bersyukur. Gap besar itu memang bukan untuk kami yang penuh, tapi Kristus yang telah mengisi gap besar itu. Yang kami lakukan mungkin kami nggak bisa lihat jauh, tapi Tuhan yang kepadamu segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan. Tuhan yang sanggup memakai setiap ketekunan, setiap keseriusan, setiap pertimbangan, setiap topik, setiap pergulatan kami memikirkan apa yang terbaik yang perlu dialami oleh mahasiswa. Tuhan kuduskan, sucikan, dan pakai itu semua Tuhan untuk menjadi alat kasih karunia Tuhan untuk membentuk mahasiswa menjadi murid Tuhan, menjadi alumni, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Dan aku juga berdoa di sini ya Tuhan buat adik-adikku, buat rekan-rekanku, buat sahabat-sahabatku. Pengalaman pelayanan ini bukan cuma supaya mereka dapat capeknya, bukan cuma supaya mereka dapat betapa rumitnya, tapi mereka melihat ada Tuhan yang tidak pernah berhenti berkarya dan membentuk hidup mereka. Diri mereka bukan jumlah jemaat yang datang, diri mereka bukan berapa banyak pelayan yang mereka bisa kumpulkan. Diri mereka adalah murid-murid terang Tuhan
yang Tuhan telah panggil, yang Tuhan telah kasih. Dan kasih itu tidak pernah berubah, bergantung kondisi, bergantung apapun. Terima kasih Tuhan, teguhkan mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Kiranya Tuhan memimpin dan menguatkan. Kita perlu dokumentasi kah, panitia? Nah, panitia udah nggak ada ya? Ada Bang. Ada. Oh, di Boleh on cam ya, kita dokumentasi. Ini ada berapa slide ya? Ada 2 slide. Thank you, Kore. Oke, 1. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Aku akan stay di Zoom ini. Kalau teman-teman merasa perlu ada konsultasi pribadi, nanti ikutin apa-apa panitia. Kalau mau ke sini, atau mau daring, silakan ya. Aku serahkan ke Erli. Oke. Oh, Kore ditanyain kira-kira PPT-nya di-share gak? Oh iya. Aku langsung share di sini aja atau gimana? Ya boleh. Boleh di sini Bang, boleh. Sebentar ya, aku convert dan lebih gampang pakai share. Oke. Apakah sudah ke up? Apa maksudnya? Bisa download? Aku belum masuk sih. Oh, belum ya? Belum. Oh, sorry. Aku ke private, salah. Ada yang aku private jadi sorry. Sebentar. Oke, sudah to everyone, harusnya sudah muncul. Udah ada. Boleh di-download ya teman-teman. Oke. Mohon maaf ya, itu dalam kurung short. Sebenarnya kalau mau panjang bisa super long, tapi semoga itu boleh memberikan the gist atau gambaran besar yang menurutku itu untuk saat ini bisa kita perhatikan bersama. Oke, teman-teman dari panitia, sekarang udah boleh istirahat, boleh makan siang, boleh break sebentar. Nanti kita balik lagi ke Zoom jam 1. Jam 1 mulai sesi lagi ya, teman-teman. Selamat istirahat, jangan lupa makan biar tidak pingsan dan sakit. Oke, thank you, Kore. Iya, sama-sama teman-teman. Selamat istirahat. Ini kembali ke main room lagi ya, Kak ya? Boleh, atau kamu mau mengistirahatkan device dulu dari perzooman ini. Yang penting jam 1 balik ya. Oke, Kak. Siap, Kak. Thank you, Kak. Oke. Makasih Bang Rey. Woi, gimana? Udah benar sehat? Udah Bang. Kenapa lo? COVID Bang, COVID. Bisa juga kena. Bisa Bang. Aduh. Iyalah, istirahat. Yani, Pandra. Halo Bang, makasih ya Bang. Ya ini katanya mau nanya Bang tadi. Kenapa? Ya ini katanya mau nanya, cuman malu gitu.
Kenapa? Halo Dina, kita sekelompok ya ampun. Dina kelompokku. Boleh Giani ditanyakan Gi. Kenapa? Kami udah Kalian chat-chat satu di ini, rumah. satu bidang. Satu bidang Bang. Apa? Stufel. Stufel ya. Makanya kesini Bang. Kenapa? Stufel bukannya ini aja, lancar-lancar aja. Lancar sih. Cuman Giani ada keresahan nih sepertinya nih. Kenapa? Karena ini nyebelin banget. Ih, kalian on cam lu, Kak. Oh. Pak, ini sih paling Kak, apa Bang, ngerasanya tuh walaupun tema yang udah kita bikin tuh menyesuaikan sama kebutuhan siswa, tapi kok siswanya semakin sedikit yang hadir ya gitu. Aku sempat nanya tuh ke si Ernest. Kalian Stufel sama Ernest bukan sih? Iya, Iya, Bang. aku kan satu KTB Pak kan. Herlina juga. Iya. Aku nggak tahu makanya. Pertama, sebenarnya aku sempat nanya tuh beneran kan. Sabtu itu tuh beneran nggak sih siswa itu kosong